Bab 2626. Menghadiahkan pedang reanimation. Di luar pintu, wanita bergaun putih duduk bersila di atas batu, dan di tangannya adalah pedang reanimation. Wanita bergaun putih dengan pelan meluncur melintasi air dengan pedangnya, matanya setenang air, tanpa gejolak sedikit pun. Pada saat ini, seseorang dengan kotak bambu muncul tidak jauh dari wanita itu. Pria tua kotak bambu melirik ke dalam pintu dan berkata, "Apakah begitu mendesak?" Wanita bergaun putih itu tersenyum ringan, "Tidak buru-buru, lagi pula, kita juga tidak punya banyak waktu." Pak tua kotak bambu terdiam. Wanita bergaun putih itu berkata, "Aku harap dia tidak mengecewakan aku, jika tidak, aku benar-benar tidak punya pilihan lain." Pak tua kotak bambu berbisik, "Jika dia benar-benar membuatmu puas." Wanita bergaun putih itu tertawa, "Baguslah." Pak tua kotak bambu menghela nafas pelan dan tidak berkata apa-apa. Dan di dalam gerbang, warrior yang berjalan perlahan ke kejauhan, matanya agak kusam, dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan, dan dia berhenti. Di depannya, pemandangan lain muncul. Ini Valet. Di hutan pegunungan, bayangan ungu melintas melewatinya, dan segera, bayangan ungu itu kembali padanya lagi, seorang bocah kecil serba ungu. Si bocah kecil memandang warrior yang, lalu sosoknya bergetar, dan langsung masuk ke dalam pagoda Hongmeng warrior yang. Melihat pemandangan ini, sudut mulut warrior yang terangkat. Selanjutnya, Irenean, Shiro, semua wanita istana alam baka. Di sini, dia melihat kehidupannya sendiri. Sangat merindukannya. Merindukan segalanya. Pada saat ini, wanita bergaun putih muncul di samping warrior yang. Warrior yang menoleh, melihat wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih berkata, "Ini adalah ujung ruang alam semesta 4 dimensi. Apa maksudmu?" Warrior yang bertanya. Wanita bergaun putih itu tertawa, "Artinya, di sini, kamu bisa mengubah masa lalu, bahkan masa depan." Mata warrior yang sedikit menyipit, wanita bergaun putih itu berkata lagi, "Jika kamu mau, kamu bisa mengubah kematian ibumu, kamu juga dapat mengubah kematian ayahmu. Di sini, kamu bisa membalikkan masa lalu dan mengubah masa depan." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Ini sebuah ujian." Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Benar." Warrior yang berkata, "Aku bahkan sudah tahu ini adalah ujian, jadi apakah ujian ini masih berarti?" Wanita bergaun putih itu berkata, "Cobalah." Warrior yang memandang wanita bergaun putih itu dan tidak berbicara. Wanita bergaun putih itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Setelah waktu yang lama, warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku ingin kembali." Wanita bergaun putih menoleh, melihat warrior yang berkata, "Bisakah aku kembali?" Wanita bergaun putih menunjuk ke kejauhan, "Jika kamu terus maju, kamu bisa melihat masa depanmu, bahkan masa depan alam semesta 3 dimensi. Pada saat itu, kamu bisa melakukan banyak hal, seperti bagaimana menghadapi orang-orang di tanah eskatologi, atau mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan, agar kamu punya persiapan mental." Warrior yang berkata, "Apakah kamu ingin aku terus berjalan?" Wanita bergaun putih tersenyum dan berkata, "Hanya beberapa langkah ke depan, kamu dapat melihat apa yang akan terjadi pada kamu selanjutnya, bukankah itu bagus?" Warrior yang mendongak, melihat ke kejauhan, ada adegan di kejauhan. Adegan ini persis seperti yang terjadi padanya dan wanita bergaun putih. Dalam adegan itu, hanya setengah ketukan lebih lambat dari mereka ada di sini. Jika dia melangkah maju, dia akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Masa depan.
Warrior yang menggelengkan kepalanya, meskipun aku juga sedikit penasaran, aku tahu jika aku melangkah maju, aku pasti akan mati. Ekspresi kekecewaan melintas di mata wanita bergaun putih. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, dan juga, mengetahui masa depan itu bukan hal yang baik. Wanita bergaun putih memandang warrior yang tersenyum dan berkata, aku merasa makna hidup itu terletak pada ketidaktahuan tentang masa depan. Jika aku tahu tentang masa depan, maka apalah arti keberadaanku sekarang? Dia tidak suka perasaan itu, perasaan bahwa semuanya sudah diatur. Karena jika dia mengetahui banyak hal di masa depan, maka dia akan membuat segala macam pilihan yang mungkin bertentangan dengan pikirannya saat ini karena masa depan. Bukankah ini hal yang baik? Tidak. Dalam pandangan warrior ini bukanlah hal yang baik, karena pada saat itu, dia bukan lagi dirinya sendiri. Ini seperti, jika dia melangkah ke masa depan sekarang, apa yang akan terjadi pada dirinya yang dulu? Membunuh diri sendiri. Ada beberapa hal, masa lalu sudah berlalu, daripada merindukan masa lalu, lebih baik melindungi orang-orang di sekitarmu sekarang. Wanita bergaun putih itu memandang warrior dan tidak berbicara. Warrior yang tersenyum pahit dan berkata, tentu saja, intuisiku memberitahu aku bahwa jika aku terus melangkah maju, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Ini adalah pikiranku yang sebenarnya. Wanita bergaun putih memandang warrior yang cukup lama, lalu mengulurkan tangannya, dan saat berikutnya, pedang slater di pinggang warrior yang terbang langsung ke tangannya, dan dia tidak menunjuk ke arah bilah pedang slater. Pedang slater bergetar hebat. Wong! Suara pedang bergema di ruang 4 dimensi yang tak berujung ini, dan segera, di pandangan mata warrior ujung pedang slater muncul. Pedang slater yang memiliki ujung udang. Wanita bergaun putih itu berkata pelan, pedang slater langit. Baru bisa disebut pedang slater langit kalau ada ujung pedangnya. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan pedang itu kepada warrior yang mengambil pedang dan berkata, mengapa? Hanya karena aku tidak terus melangkah maju. Wanita bergaun putih itu tersenyum, bukan? Lalu apa? Warrior yang bertanya-tanya. Wanita bergaun putih tertawa, masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kamu tidak memilih masa lalu, karena kamu tahu itu adalah masa lalu, kamu tidak memilih masa depan, jadi kamu tidak tahu tentang masa depan, karena tidak tahu, berarti tidak pasti, hidup kamu tidak ditakdirkan, segala sesuatu di masa depan adalah tidak pasti. Sederhananya, kamu tetaplah kamu. Warrior yang menggelengkan kepalanya, aku masih belum mengerti. Wanita bergaun putih itu berkata, alam takdir, alam ini, aku yang menamakannya. Setelah bicara, dia menggelengkan kepalanya, sekarang kamu tidak perlu tahu, tunggu saatnya tiba, kamu akan tahu segalanya. Warrior yang berkata, pertanyaan terakhir, mengapa Kaisar Huang meninggal? Wanita bergaun putih itu tersenyum kecil, dia memilih untuk mengintip ke masa depan dan dibunuh oleh suatu eksistensi. Suatu eksistensi. Warrior yang melirik wanita bergaun putih itu, bukankah itu kamu? Wanita bergaun putih itu tersenyum dan berkata, jika aku ingin membunuhnya, mengapa aku harus memainkan ini? Meskipun dia sangat kuat, dia tidak dapat menahan beberapa pedang dariku. Warrior ayo pergi. Wanita bergaun putih itu bertanya. Warrior yang berkata, ada satu pertanyaan lagi, guruku, yaitu Sino Chen. Wanita bergaun putih itu berkata dengan ringan, aku memiliki sedikit kesan tentang orang itu, dia tampaknya memilih masa lalu, tetapi sayangnya, apa yang tidak dihargai di masa lalu, apa yang hilang, pada akhirnya adalah masa lalu. Aku melihat kebaikannya,
Jadi waktu itu, aku menyelamatkannya, tapi sayang, tidak sepenuhnya terselamatkan. Bicara sampai di sini, dia menggerakkan tangan kanannya. Buku suci di pagoda Hongmeng Warrior yang muncul di tangannya. Ingat, ada 50 jalan surga dan bumi, tetapi hanya 49 yang berasal dari langit dan bumi. Tanpa jalan reinkarnasi, orang hanya bisa menjalani satu kehidupan itu. Pada kenyataannya, semua orang adalah satu. Hanya saja apakah orang itu bisa menjadi satu itu atau tidak, tergantung pada dirinya sendiri. Suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya dan menghilang langsung bersama warrior yang di tepi sungai. Warrior yang berjalan berdampingan dengan wanita bergaun putih. Wanita bergaun putih berkata, "Aku di sini untuk memberitahu kamu tentang beberapa diriku yang lain." Yang bergaun hitam, kamu sudah melihatnya, kepribadiannya yang kejam dan tidak suka berbicara. Pedang di tangannya itu disebut isolated, pedang yang sangat kuat. Jika kamu bertemu dengannya, harus berhati-hati. Dengan kekuatanmu saat ini, sebaiknya jangan memprovokasinya. Dua yang lainnya, cerita saja tentang pemilik pedang Slater Langit di tanganmu. Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan, karena jika kamu bertemu mereka, takutnya tidak akan terlalu baik. Warrior yang wanita bergaun putih itu berhenti, memutar tangan kanannya, dan sebilah pedang muncul di tangannya. Itu adalah bilah pedang reanimation. Wanita bergaun putih menyerahkan pedang kepada warrior yang, pedang ini memiliki kekuatan reanimation. Siapapun yang terkena itu, jiwa spiritual akan langsung menghilang antara langit dan bumi. Tidak hanya manusia, tetapi juga roh apapun, saat disentuh olehnya, akan menghilang antara langit dan bumi. Tentu saja, itu tidak mutlak. Ada beberapa keberadaan masih cukup hebat. Misalnya, Denski Ki waktu itu, dia dengan paksa memblokir pedangku. Warrior yang melirik wanita itu, kamu memberikannya padaku. Wanita bergaun putih itu mengangguk, untukmu. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, aku merasa segan. Meski berkata begitu, gerakannya tidak lambat, segera mengambil pedang itu. Sialan, orang bodoh tidak akan menginginkannya. Setelah mengambil pedang, warrior yang ragu-ragu, dan kemudian berkata, aku bisa membunuh orang. Wanita bergaun putih itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Warrior yang melirik wanita bergaun putih itu, ini, kamu sepertinya terlalu baik padaku, aku merasa sedikit tidak nyaman. Wanita bergaun putih itu mengerjap, iyakah? Warrior yang terlihat sedikit aneh, dia selalu merasa wanita ini memiliki konspirasi. Memberi penjelasan kepada dirinya, lalu memberinya pedang. Mungkinkah dia tertarik pada dirinya? Kenapa tidak mau? Wanita bergaun putih itu bertanya lagi. Warrior yang menggelengkan kepalanya dengan cepat, mau, tentu saja mau. Wanita bergaun putih itu tersenyum ringan, kalau begitu ayo pergi, aku juga sudah harus pergi. Warrior yang melirik wanita bergaun putih itu, lalu berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti, dan berkata, tidak peduli apapun, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Setelah warrior yang pergi, pria tua kotak bambu muncul tak jauh di belakang wanita bergaun putih. Pria tua kotak bambu tampak sedikit rumit, kamu yang paling baik hati, tetapi kamu memilih orang yang memiliki niat membunuh. Wanita bergaun putih itu berbisik, tidak ada pilihan lain, aku tidak punya banyak waktu, orang-orang di dunia ini sangat kacau. Pria tua kotak bambu berkata dengan sungguh-sungguh, itu. Wanita bergaun putih itu mengangguk kecil.
Pria tua kotak bambu menghela nafas dengan suara rendah. Baiklah, karena tidak bisa dilahirkan dalam damai, mari kita mulai dengan kehancuran. Orang itu, dia tidak pandai dalam hal lain, dia sangat pandai menyebabkan masalah dan membunuh orang. Di ujung langit di kejauhan, pedang pengendali milik warrior yang berlari kencang. Di pinggangnya, ada pedang, dan di belakangnya, ada pedang. Satu pedang Slater Langit, satu pedang Reanimation. Segera, warrior yang mencapai dunia eskatologi. Warrior yang menuju ke tanah eskatologi, dan setelah beberapa saat, dia sampai di formasi pengirim yang mengarah ke tanah eskatologi. Mulut warrior yang berkedut, para cucu-cucu, aku kemari untuk mengirim kalian ke kelahiran kembali. Bersambung.